Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, NPM 10102191120, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pada video ini saya akan membahas mengenai studi kawasan Islam di negara Rusia. Di Rusia dan di tanah Siberia, sebuah wilayah yang mempertemukan dua senja, tidak mengenal siang juga tidak dilewati malam. Allah mengetuk hati-hati penduduknya untuk menerima risalah Rasulullah SAW. Daratan Siberia Rusia ini adalah sebuah daratan dingin yang suhu tertingginya di musim panas saja hanya minus 50 derajat Celcius. Walaupun cahaya matahari tidak menembus wilayah ini, namun cahaya Islam mampu menembus negeri beruang merah tersebut. Risalah ini melewati stepa, hutan, dan pegunungan Rusia sejak 1400 tahun yang lalu. Abdul Karim As-Samad menceritakan, pada tahun 2010 kunjungannya ke Moskow, ia melihat masjid besar Moskow penuh sesak dengan jamaah yang sholat Jumat di sana. Masjid yang memiliki 6 lantai tersebut mampu menampung jamaah yang sholat. Akhirnya banyak sekali jamaah yang harus sholat di luar masjid berhadapan dengan tamparan cuaca yang dingin. Kabar ini jarang sekali kita dengar. Kita lebih tahu Rusia adalah bekas negara Uni Soviet yang mayoritas masyarakatnya menganut paham komunis. Banyaknya jumlah masyarakat Islam di Rusia tentu saja menggembirakan kita. Terlebih dengan terbangunnya hubungan diplomatik Rusia dan Kerajaan Arab Saudi tentu saja berdampak positif terhadap umat Islam di sana. Dalam keadaan yang masih minoritas umat Islam tetap berani menunjukkan eksistensi mereka di Rusia. Pada tahun 1996, Mufti Rusia Sheikh Rawi Ainuddin meminta kepada Presiden Boris Yeltsin agar mengizinkan umat Islam mengadakan perayaan peringatan lebih dari 1000 tahun masuknya agama Tauhid ini ke negeri tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Yeltsin. Berulah pada masa Vladimir Putin umat Islam diizinkan mengadakan perayaan tersebut dan eksistensi Islam pun kian kentara. Sejarah masuknya agama Islam ke Rusia ada beberapa tahap. Yang pertama pada masa Umar bin Khattab. Masuknya cahaya Islam di Rusia dimulai pada masa Umar bin Khattab dengan perantara sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah yang ditugaskan berdakwah di Azerbaijan dan Armenia, terus berjuang menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tribistan, dan Afghanistan. Penyebaran ini terus melebar hingga terjadi kontak dengan orang-orang Kaspia. Pada tahun 115 Hijriah, salah seorang dai di wilayah tersebut yang bernama Robi bin Maslamah radhiyallahu anhu berhasil membangun masjid di daerah tersebut. Tentu saja pembangunan masjid adalah strategi yang jitu untuk mempertahankan Islam di wilayah baru ini. Selanjutnya yaitu pada masa Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat Al-Hakam bil Amri Al-Ghifari radhiyallahu anhu melintasi Sungai Jiahun dan masuk menguasai Uzbekistan pada tahun 50 Hijriah atau 67 Masehi. Kemudian di masa berikutnya ada Said bin Utsman yang menginjakkan kakinya di Samarkand. Dengan kedatangan orang Islam ini, orang-orang pun berbondong-bondong memeluk agama Islam tanpa paksaan dan tekanan sedikit pun. Selanjutnya yaitu pada masa Daulah Abbasiyah.
Era baru masuknya Islam di Rusia diperoleh oleh seorang yang bernama Ahmad bin Fadlan, salah seorang utusan Daulah Abbasiyah. Faktor terbesar yang membuat Islam merata menyebar dari wilayah Cina hingga Laut Kaspia di masa ini adalah faktor penduduk lokal yang telah memeluk Islam. Anak-anak pribumi atau wilayah Asia Tengah mendakwahi saudara-saudara mereka yang masih menyembah patung dengan perantara perdagangan. Dari sinilah muncul kisah tentang Ahmad bin Fadlan. Saat Islam mulai tersebar di kalangan penduduk Asia Timur dan wilayah Balkan, orang-orang Balkan pun mengirim utusan kepada Khalifah Abbasiyah, Muqtadir Billah. Mereka mengajukan permintaan pengiriman seorang dai karena keterbatasan sumber daya penduduk lokal yang mengetahui tentang syariat Islam. Selanjutnya ada masa di mana komunis membantai umat Islam. Umat Islam menghadapi permasalahan yang serius tatkala Tsar Romanov berkuasa. Sebagian dari mereka terusir dan yang lainnya tewas di tangan kebengisan anak buah Tsar Romanov. Keadaan demikian terus berlanjut di masa Vladimir Lenin pada tahun 1917. Pemimpin revolusi komunis Vladimir Lenin mengkhianati umat Islam. Lenin yang semula menjanjikan perubahan apabila ia berkuasa, menjadikan perubahan tersebut fatamorgana bagi Muslim Rusia. Penyiksaan, penindasan, dan kejoliman terus dirasakan umat Islam di masa-masa pemerintahan komunis ini. Setidaknya ada 4 periodisasi Islam di Rusia. Usaha umat Islam untuk merevolusi pemerintah merdeka, masa-masa respasi dan pembantaian umat Islam antara tahun 1925 sampai 1945. Perang Dunia II membawa era baru bagi umat Islam Rusia. Stalin mengirimkan 17 orang muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Penyiksaan terhadap umat Islam terjadi lagi pada tahun 1950 sampai pemerintah Gorbachev berakhir dan hancurnya Uni Soviet. Pada saat negara ini berganti nama menjadi Rusia, barulah umat Islam mendapatkan hak keagamaan dan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah keadaan umat Islam di Rusia pada masa sekarang. Komunitas umat Islam di Rusia cukup besar, jumlah mereka tidak kurang dari 20 juta jiwa. Umat Islam juga memiliki 7 buah masjid di Moskow. Hal ini jauh lebih baik dibanding di Teheran, Iran. Umat Islam tidak memiliki satupun masjid di sana. Masjid terbesar di Moskow adalah masjidnya komunitas suku Taran yang di Bandung pada tahun 1901. Awalnya daya tampung masjid hanya sekitaran 250 orang, lalu pada tahun 1904 seorang Shakh Taran yaitu Tsar Sheikh Yazrin memperbaiki masjid tersebut. Saat ini agama Islam merupakan agama terbesar di Rusia setelah agama Kristen. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal ini dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun sebuah universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Demikianlah sejarah umat Islam di Rusia. Islam memiliki sejarah yang panjang di Rusia, mengalami pasang surut, mulai dari pemegangan kekuasaan hingga menjadi orang-orang marginal yang terpinggirkan. Saat ini kebangkitan Islam mulai tampak lagi di negeri beruang merah. Sekolah-sekolah, masjid, dan Islamic Center dibangun di beberapa tempat di negeri tersebut. Semoga Allah menjaga Islam dan kaum muslim di negeri ini. Amin. Sekian pemaparan materi tentang studi kawasan Islam di Rusia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.